Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Irfan dan istri gue Maria di IM Channel. IM Channel. Maaf masih amatiran. Maaf videonya masih sedikit ya. Maklum kita biasa ngevlog bareng anak-anak sambil jalan-jalan. Cuman kita sengaja bikin channel ini karena ada beberapa hal yang kayaknya kalau bareng sama anak-anak terlalu berat gitu ya, atau kurang etis gitu, kayak kita ngomongin ranjang nggak mungkin ya kita ngomongin nggak usah baru beli ranjang baru nggak maksudnya kalau di jangan lupa subscribe juga ya Kakak Zidan dan Dede Safira. Kalau di situ kita lebih ke kita jalan-jalan kemana, terus kita nge-review kafe, kita ya pokoknya lebih ke seru-seruan lah di sana, kita offroad segala macam. Kalau di sini kita lebih ngobrol santai. Terus ada beberapa hal yang kayak di video sebelumnya kita ngebahas masalah kita hampir kena tipu. Tipu ya, kita hampir kena tipu. Terus juga di video pertama kita lebih cerita ya kita seperti apa, atau kita lebih kenalan lah sama teman-teman yang di rumah. Video pertama mimpi ya? Ya, video mimpi sama kita sedikit memperkenalkan diri kita tuh siapa sih. Nah, hari ini kita mau cerita santai tentang karena ada beberapa hal menarik ya. Jadi kita itu kan aslinya dari Bogor. Kita tuh sudah setahun lebih, gue pribadi udah setahun lebih di Pekalongan. Ada beberapa hal menarik yang ya namanya budaya kan beda-beda ya, lucu ya. Kalau gue bilang sih lucu lah. Perbedaan itu namanya Indonesia tuh, gue baru tahu nih, Indonesia itu memiliki 700 bahasa daerah. Masya Allah nggak? Sumpah. 700 bahasa daerah. Sedangkan provinsi cuma 34. Kebayang nggak? Jadi satu provinsi itu ada berapa? Ya kalau di Sunda tuh kayak Sunda Bogor, Sunda Garut, Sunda Cirebon kan bahasanya beda. Kayak Jawa, Tegal, Pemalang, Pekalongan, ini sama-sama Jawa Tengah ya, tapi beda bahasanya. Kalau ngapak itu gimana? Kalau ngapak itu Cilacap. Ya, koreksi kalau salah ya. Jadi gini, ceritanya kita orang Bogor yang ditugaskan dan akhirnya harus pindah ke Pekalongan. Saat ini kita di Pekalongan nih, karena gue ada ditugaskan lah pokoknya untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Akhirnya gue boyong nih anak dan istri gue. Basicnya gue sama sekali nggak ngerti bahasa Jawa sama sekali. Tapi kalau istri gue kebetulan bokapnya orang Solo. Iya. Jadi ada beberapa kata yang memang biasa denger gitu. Contoh kecil deh. Gue pertama kali kesini, jadi kalau di sini itu, kalau di Bogor itu kan punten, misalkan permisi itu punten gitu. Permisi sama dengan punten kalau di Bogor. Tapi kalau di sini permisi sama dengan amit. Dan gue pertama kali denger, gue pikirnya gue dibilang amit-amit loh, sumpah. Dia udah mau emosi aja, dikira dia kata. Jadi gue lagi duduk, terus tiba-tiba amit. Salah apa gue dibilang amit-amit? Sumpah nggak bohong. Pertama, cuman gue diem karena gue bilang gue nggak salah apa-apa dibilang amit-amit. Oh bercanda kali, gue bilang. Oh bercandanya jelek nih, gue bilang. Nah satu itu. Terus pernah kejadian fatal, tukang martabak. Gini, tunggu ya. Posisinya kita masuk martabak, kita di dalam mobil. Ya. Posisinya adalah saya nggak turun, yang turun dia, gitu kan. Udah gitu, kan kita pasti ngeliatin dong, suami turun tuh ngeliatin gitu ya. Oh ya dia mau mesen martabak yang mana gitu. Dia turun nih, dia ngomong sama si tukang ini kok udah ada dia sih ngomong, padahal cuma mesen doang lama banget gitu. Padahal dia bilang tuh kalau mesen masuk mobil ya udah gitu, nanti kan dianterin gitu ya. Ternyata Anda sedang apa? Jadi
Datanglah, ini tukang martabak di malam hari ya. Datang, Mas, martabak satu keju satu susu. Satu keju satu coklat. Kelas Mas. Ini ekspresinya begini nih. Kelas Mas. Iya, dua, yang satu gua dibalas dua, yang satu coklat, yang satu keju. Iya kelas Mas. Iya dua. Gua gua nggak ngerti deh kamu dua Mas. Jadi ini bayangin muka dari yang ikhlas sampai muka yang dua Mas, Dua Mas, saya pesen dua, keju sama coklat. Telas Mas. Iya dua. Karena gua nggak ngerti telas itu apa. Dan Gitu. mukanya udah nggak ada senyumnya itu. Iya saya pesen dua. Sampai akhirnya dia badannya dimiringin. Lo tau tukang martabak manis, dia kan suka bawa yang bekas cat yang gede itu kan, buat adonan dibuka sama dia. Terus dia telas Mas, telas. Kok habis gue ngomong dari tadi. Itu gue pengen ketawa tapi gue harga diri kan kalau gue ketawa kan. Ngomong dari tadi gue. Ngomong lah gue. Karena jujur ya, yang gue tahu itu bahasa Jawa habis itu ente. Iya. Kalau ente itu gue ngerti, Mas ente, oh ya wes, ente ya gitu. Ini mah telas, gue mana ngerti lah. Jadi ternyata telas itu bahasa halusnya habis. Iya. Ke mobil lah gue. Ke mobil gue cerita gue ketawa. Karena aku tuh jujur deg-degan, punten ya. Kita kan di kota orang gitu kan, kita takut ya kita takut salah, takut gimana. Ini tuh muka dianya dari yang iya Mas dua, yang iya maksudnya dua gitu kan, kita ngeliat yang ngotot gitu. Ya Allah ini kenapa, ya Allah kenapa tanya pas dia langsung gitu ya ya ampun aing nanya kayak maksudnya baik-baik ya kan aku tuh udah ngomong. Jadi gini guys, jadi gue bukannya orang yang emosian sebenarnya, cuman maksud gue mungkin dia juga tahu kali dengan mimik muka gue yang oh ini orang nggak ngerti nih gitu. Ya udah ngomong aja bahasa Indonesia Mas abis gitu kan selesai ya. Kadang kita tuh berharapnya gini kan, kita tuh di sini udah tidak berani yang namanya kesusahan bahasa Jawa. Wah nggak ampun. Karena takutnya dibalas beneran pakai bahasa yang halus. Lah kitanya makin berasa maaf BODO kan ya, kita mah nggak ngerti beneran gitu. Ini ya. Lu enggak, ini bahasa Indonesianya 23 itu kan 23. Bahasa Sundanya 23 itu 2 tilu, 20 tilu. Lu tau nggak bahasa 23-nya di sini apa? Itu likur. Bener gak sih? Pokoknya ada likur-likur gua. Gue kagak nyambung. Tapi itu ini maaf ya, kita bukannya cuman maksud kita tuh ini mah memang kejadian gitu. Jadi yang nggak ngerti. Jadi kalau misalkan gue ya warteg lah gitu, sangat sering lah makan warteg ya. Berapa Mbak? Itu likur. Itu likur berapa? Nah, kalau enggak apa likur? Likur berapa? Kalau aku mah pinter. Nih, ntar dulu. Yang gue tahu ya, siji, loro itu kan. Likur tuh berapa? Gue begitu. Likur berapa? Itu box deh. Tapi itu memang benar-benar gue pengen deketan nih. Memang kepolosan kita yang kita nggak ngerti gitu loh. Maksudnya memang kitanya aja nggak ngerti gitu, kayak mungkin gimana ya? Jadi ini pure memang kita yang salah. Kita yang salah. Cuman karena kita merasanya gua nggak keluar dikit-dikit cara dia pede. Mertua gua Jawa pasti gua dikit-dikit ngerti gitu. Dia harusnya ngerti sih bahasa Jawa, cuman. Nah, ronde kedua ceritanya ada yang mesen yang kue yang kecil-kecil. Sorabi. Apa? Nah, itu loh, tau nggak? Kue yang kayak pakai ketan gitu ya, terus atasnya dikasih gula. Oh. Ini atasnya dikasih gula. Ini yang mana sih? Ntar dulu. Yang di itu. Pom bensin. Iya, pom bensin. Oh, namanya banros kalau di Bandung. Iya. Ya itulah. Banros lah. Kalau di sini tuh apa gitu namanya? Beli banros nih. Yang jual ibu-ibu. Enggak, ini cerita gini. Jadi beli banros. Aku di sampingnya lagi biasa. Jadi ini di mobil nih. Jadi kan si yang penjual ada di pinggir jalan dong. Ini gue nyetir sebelah bini gue, sebelah kiri nih, ya. Terus jendela dong. Dia ngasih, terus kita ngasih, kalau nggak salah gocap, 50.000. Terus dulu tau dia ngomong apa?
sebentar ya Pak susunya. Susu. Terus gue lihat ada bini gue. Susu. Gue yakin otak dia udah traveling. Siapa yang mesen susu? Gue bilang. Bukan Terus dia ketawa. susu tuh kembalian. Maksudnya tuh apa? Susut apa? Susu tuh kembali. Itu mah ngakak. Itu kita kan susu. Ini otaknya traveling gue rasa. Tapi ternyata ya guys. Jadi suatu pagi kita lagi beli sarapan. Terus kita pakai motor waktu itu. Istri gue beli sorabi lah turun nih. Yang jual apa sih? Bukan. Yang jual tuh emang udah Mbok tapi tua banget. beneran keren, bayangin. Dia tuh masih bikin serabi. Serabinya tuh pagi-pagi. asli. Serabi yang tuanya ini ya, tapi kan kalau di Bogor kan serabinya variasi gitu. Ini Ya, kalau ini serabi bener-bener serabi sama apa sih? Gula merah. Gula merah. Ajib banget. Dia turun lah, pokoknya gua kalau belanja terus kan udah malas kalau gue yang turun, dia yang turun, turun lah, selesaikan gitu kan, daripada gua salah lagi turun aja. Terus tiba-tiba mukanya pada bingung berdua, wah, ini urusannya kalau nggak telas susuan nih, ya tiba-tiba, pokoknya tiba-tiba nih orang berdua ngomong gak nyambung nih. Si pembeli sama pedagang nih ngomong udah gak nyambung. Gue bilang, gue sampai teriak, Bu, pakai bahasa Indonesia aja. Ora iso mas. Waduh, gue bilang kacau. Jadi tuh yang jualan sorabi si Bombo itu sama sekali gak bisa bahasa Indonesia. Dia yang kasarnya bokapnya orang Solo aja. Udah kagak nyambung, apalagi gue yang turun kan. Udah gue dibotorin di bodoh amat. Jadi ceritanya itu, aku tuh kan mau beli berapa ya? Sorabi? Mau beli berapa? 4. Iya sekawan. Iya sekawan. Jadi tuh mbok tuh ngomong sekawan tuh berapa kali ya? Nah, aku tuh ngomong, ini gue pengen ketawa. Kenal ada yang belum, udah pengen kenal. Aku tuh ngomong, Mbak, aku mesen 4 ya Mbak. Terus aku tuh ngomong, Ibu. Kayaknya ada Ibu. Enggak, cerita lagi cerita. Ngomong, Bu, 4 ya Bu serabinya. Aku bilang gitu. Oh iya sekawan. Dalam hatiku, kenalan aja baru udah ngajakin kawanan. Udah nih ngomong sekawan ya. Terus jadi gitu kata aku, hah? Iya Bu, 4 ya Bu. Iya sekawan. Ya Allah, kekawan ngajakin kawanan ya. Aku tuh masih begitu ya. Bu, iya pokoknya 4 ya Bu, ditungguin. Aku tuh masih ngomong gitu, Be. Nanti aku lagi bikin video sayang, bentar. Ini Bunda lagi dicengin nih. Udah gitu, kan dia ngomong, dia tuh teriak. Iya, maksudnya biar ini muka kita udah gak ada yang enak. Biar selesai, Bu pakai bahasa Indonesia aja. Dia gak ngerti aku ngomong apa, aku gak paham nih dia ngomong apa nih. Masya Allah, tabarakallah ya Allah, sehat ya. Boy ya. Iya benar Terus sehat. ini orang, ini si Mbok nih, mukanya udah mulai berubah. Dari dia bahagia, pesannya sampai yang gitu kan. Ini teriak. Ya udah pakai bahasa Indonesia. Dijawablah. Raiso. Gua bilang mari Raiso apa ya? Dia pokoknya jawab halus deh. Pokoknya ini kita kan dia nggak bisa bahasa Indonesia. Udah selesai deh. Gua beli sorabi bisa 2 hari nih gue bilang urusan deh. Udah deh, yang ada aja bawa. Kita tuh ya, yang mau minta Bu minta yang anget, minta yang baru. Borok agak, udah pusing. Udah yang ada aja di bawah, udah pokoknya 4. Udah akhirnya udah kayak orang bule beli belanja di pasar. Nunjuk kayak dari pijak. Udah nih, kitanya udah pulang. Ada, ya mestinya kita belanja 5 menit doang ya, ada kali 15 menit ya. Itu gara-gara yang ngerong-ngerongan itu. Oh iya cepet, disuruh cepet ya. Jadi itu sih. Endingnya udah gitu, yang bikin kita kan udah gimana sih si ibu ngomongnya apa kawan-kawan, orang kita mau ini sekawan. Pulang lah, di rumah ada Mbak kan. Itu datang kita langsung Assalamualaikum. Lah sekawan tuh apaan sih? Dari tadi aku ngomong sekawan. Kenalan aja baru udah ngajak kawanan. Bu, sekawan itu 4. Astaga, jadi ternyata guys,
Sekawan tuh 4 artinya. Ya Gua maaf nggak ngerti ya tuh. maksudnya. Ya sekawan tuh dari mana? Maksudnya ya memang bahasa begitu ya. Dan tapi kocaknya nih udah dikasih tahu nih si Mbak nih sekawan tuh 4 masih nelpon tuh. Gue masih nelpon ke bokap, "Mbak, sekawan tuh apa?" 4 ya. Iya sih sama aja ya apa ya. Mungkin kalau 3 trio. Dia pada ketawa tuh pas aku cerita. Pantesan kata aku si Indo baru juga kenal udah ngajak kawanan, baru kenal lagi kawanan. Gue bilang, gue mah iya aja ngajak kawanan, orang gimana bisa dapet serabi ya deh gue mikirin. Udah. Intinya banyak hal-hal dari bahasa ya, banyak hal-hal yang kita yang sebagai pendatang kan. Nah, dan banyak loh kita beberapa kali nemuin yang apa pedagang itu sama sekali nggak ngerti bahasa Indonesia men. Iya benar, tapi di sini keren-keren itu maksudnya kita nggak bisa nyalain juga karena rata-rata memang ibu-ibu itu masih bawa sepeda ya Allah masya Allah. Nah, jadi kita itu kan tinggal di Pekalongan. Pekalongan itu kan kota batik. Kakak boleh tidak berisik atau gimana video? Pekalongan itu kota batik. Jadi di sini itu kalau di Bogor itu kan walaupun nggak begitu banyak yang tahu ya, tapi di Ciamas Ciapus itu hampir semua rumah bikin sepatu, ya. Kalau di sini hampir semua rumah itu bikin batik. Entah itu ada yang daster, entah itu ada yang pertama dari kain putih, ada yang satu rumah tuh ada yang cuma ngewarnain, ada yang cuma ngolah, ada yang cuma jahit sampai jadi baju, gitu. Dan gue di sini tuh Green Canyon kalah man. Jadi di sini kalau produksinya lagi warna merah itu solokan warnanya merah. Solokan kita tuh Magic Kuhibini tergantung warna. Jadi tergantung lagi produksi batik apa. Kalau lagi produksi batiknya biru, solokan kita warnanya biru. Itu Pekalongan hebat. Yang hebatnya lagi adalah kita pernah lagi lewat si kakak, ada darah dikali ada darah padahal warnanya merah. Itu karena lagi produksinya warna merah. Dan itu real bener. Kita di kota ya, di kota kabupaten sama. Terus juga untuk masalah daster itu, kita pernah dapat info langsung. Gua pribadi sih, gua dapat info langsung. Itu ternyata men, ini kan tadi gue bilang produksi itu ada yang dari bahan putih, diwarnain, dipola, sama dijahit. Untuk daster tuh ongkos jahitnya tuh cuma 1.000 loh, 1.000 rupiah. Dan pantasnya tuh di sini di Pekalongan ini batiknya tuh murah-murah banget. Daster ada yang cuma 20. Nah balik lagi ke harganya, mungkin kalau memang dasternya dihargai di atas 50 nggak mungkin jahitnya cuma 1.000 ya. Di sini tuh memang banyak misalnya mau beli kopian, aku juga suka jualin ya daster gitu. Kalau memang mau beli banyak, beli satu seri itu ya memang bisa dapat harga. Tapi ya balik lagi kualitas bahan juga nggak bisa bohong. Kualitas ya maksudnya 10-15 kali cuci ya warnanya agak beda. Ya maksudnya harga mah nggak bohong lah. Ya gitu wajar 1.000 gitu. Nah, terus juga kita karena basicnya orang Sunda. Jadi lidah kita tuh dari kecil sudah terbiasa sama masakan Sunda atau makanan-makanan khas yang biasa disajikan di Bogor khususnya ya. Ketika kita ke sini, namanya orang daerah gitu ya, datang ke kota lain, pasti nanya dong, makanan khas di sini apa? Nah, itu dia. Nyobain dong, itu namanya gue dikasih pertama nasi megono. Ya, nasi megono. Jadi gini, nasi megono itu boleh googling atau nanti kita tampilin di sini ya. Nasi megononya itu kayak nangka muda diiris-iris gitu. Dikasih kelapa, udah gitu. Rasanya tuh kalau buat gua pribadi tuh agak hambar. Jadi kayak nasi kucing, jadi nasi megono sama nasi selesai. Nanti temennya sate banyak gitu. Karena memang maksudnya gini, memang orang Jawa tidak begitu suka yang kelihatannya. Ya. Kayak ini kalau yang kita baca gitu, emang tidak rata-rata tuh biasanya makanan tidak terlalu medok. Gitu. Betul. Sedangkan kita terbiasa di Bogor itu, di Sunda itu makanan yang rata-rata medok karena. Ya betul. Bumbunya ya, maksudnya rasa bumbunya tuh medok banget. Sebenarnya bukan nggak enak loh, bukan tidak enak sekali lagi. Iya karena lidah kitanya aja nih, lidah kita seleranya. Dan kadang kita tuh cuma ditambahin garam sedikit sebenarnya udah enak.
Terkadang tuh cuma ditambahin sedikit aja bumbu tuh sebenarnya udah enak gitu. Cuma kan itu balik lagi selera. Kalau orang sini memang sebenarnya jauh lebih sehat kan, nggak banyak garamnya, nggak banyak bumbu penyedapnya gitu. Cuma memang ya gimana, lidah matching jadi bukan Aduh saya patah. Maaf kaget. Jadi pertama-tama gue kesini itu jujur ya, itu gue makan apapun serasa ada yang kurang karena ya itu bukan gak enak ya, bukan gak enak, balik lagi selera gue. Biasa lidah gue di Bogor, terus kesini tuh makannya serasa hambar kali ya, bukan hambar apa ya, kurang rasa lah, kurang sedikit aja udah enak banget. Jadi makan tuh aduh sayang amat ya, gue bilang tuh dikit lagi nih kasih bumbu sama garam dikit tuh udah enak gitu. Cuman ya di standar di sini begitu men. Jadi sampai akhirnya, jadi pertama kali gue kesini tuh gue doang nih sendiri, biasa cek ombak dulu, setelah beberapa bulan baru memboyong keluarga, istri dan anak-anak. Jadi awal-awal tuh ya itu makanan tuh yang cocok ya ayam bakar, ayam goreng gitu-gitu kadang. Tapi kalau selain itu agak susah cocoknya deh. Terus juga kayak di sini itu, nah kalau di Bogor namanya kita bertamu atau kita kedatangan tamu, yang disuguhin pertama itu rata-rata kopi ya. Iya. Ya kalau di sini itu, kalau di sini teh, tapi tehnya enak di sini ya. Maksudnya tehnya beda, teh Jawa tuh beda, rasanya beda. Tapi ya karena memang nggak biasa ngeteh dari dulu, biasa ngopi, jadi malah gue bukan disangkaan ya, maksudnya terlihat aneh gitu. Siapa ngopi terus berapa gelas? Ya memang gue biasa ngopi. Orang sini ngetehnya kuat, serius. Kasarnya nih bertamu seharga 10 rumah ya lu 10 gelas teh. Jadi tiap rumah datang pasti teh. Kalau di Bogor sih yang gua tahu rata-rata kopi ya. Kalau nggak air putih. Kalau nggak air putih, gitu. Jarang teh. Terus juga kayak makanan nih. Ini beberapa perbedaan yang ada di sini sama di Bogor ya. Pecel lele, guys. Pecel lele di sini itu tidak menjual nasi uduk. Lu bayangkan. Itu kenikmatan hilang. Bener nggak? Ya. Jadi kalau di Bogor itu yang bikin nikmat pecel lele itu adalah nasi uduknya. Hampir semua pecel lele di Bogor itu pasti jual nasi uduk. Jadi ketika kita beli, nasinya apa mas? Uduk apa biasa? Uduk. Tapi di sini ketika gua nanya, mas nasi uduk ya? Nasi uduk mau pagi pak lah. Di sini nggak ada yang jual, serius deh. Terus kalau di Bogor belum menemukan. Kalau di Bogor itu kalau kita pesen lelenya satu gede gitu. Kalau di sini kita dapat lelenya 2. Anaknya tapi. Ya yang sedang-sedang itu loh gitu. Sebenarnya sih enaknya tuh kalau kita beliin anak-anak tuh bisa berdua. Ya, soalnya biasanya kalau satu yang dimakan cuma satu sisi doang, ya, kalau itu kan enak, anak-anak bisa satu-satu. Cuman untuk si bapak ini jadi kudu ngegrogotin kepalanya 2. Sama yang paling mantep itu gado-gado di sini ya. Ini pengalaman berapa kali? Saya kena prank. Ya. Gua nggak ngerti kenapa di sini di Pekalongan ini gado-gadonya tuh ya balik lagi ke lidah sih ya. Nah gini, aku tuh pernah ngedengar ibu gado-gado di sini ngomong gitu, itu namanya gado-gado gula merah katanya gitu. Oh pantes. Aku tuh maksudnya kan ada aku ya maksudnya ada beberapa teman yang bareng pernah gitu. Kan suka sharing, bu aku mau makan gado-gado kangkung sama itu ya, kebanyakan kangkungnya sama bumbunya kayak bumbu rujak. Rujak buah. Iya, itu tuh gitu. Terus, oh iya, kalau di sana aku tadi pakai kacang, pakai tahu, pakai ini segala macam. Iya bu, kalau di sini tuh gado-gado tuh gitu. Ya. Gula merah, kuah gula merah namanya. Ya kayak gula merah lah. Gitu. Jadi gini, bayangin teman-teman makan rujak. Kalau di Bogor tuh rujak ulek gitu. Tapi isinya gado-gado. Maksudnya kita agak shock aja gitu pas cobain.
Kok gini? Tapi Maksudnya mungkin kalau buat yang biasa enak, tapi buat kita yang lidah Bogor nggak aneh gitu. Maksudnya unik lebih ke unik sih. sama halnya kayak gini, kita biasa bikin kalau di Sunda itu yang namanya apa, sayur asem tuh ya asem. Ya, Ketika aku pertama bikin di sini, aku pun maksudnya ya nerima, maksudnya ada yang ngomong agak asem ya bu, gitu. Apa ada terlalu apa? mendok di Terlalu asamnya. mendok gitu. Padahal mungkin kalau buat gua sama istri gua yang orang Bogor, ya pasnya saya rasa segini. Gitu. Jadi Iya. takarannya tuh memang di sini tuh harus lebih turun sedikit baru menurut mereka enak gitu. Iya, karena kan memang udah biasa lidah kita kan Iya. sama gitu. Karena balik lagi dari kecil mereka ya biasa makan makanan yang begitu. Sama kayak kita di Bogor dari kecil kita biasa makan yang begitu. Jadi ya inilah maksudnya nggak ada yang salah ya. Kita balik lagi, ini hanya cerita pengalaman pengalaman istri gua. Seluasnya Indonesia cuma dari Jawa Barat Ya. ke Jawa Tengah tuh, ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Indonesia tuh luas ya. Luas banget. Kita cuma 4 jam dari Bogor ke sini, tapi perbedaannya udah kerasa banget. Dan jam takjub gitu, maksudnya lucu ya sama-sama Indonesia tapi begini gitu. Dan sebenarnya kalau buat aku tuh yang benar-benar ya Allah, masya Allah, tabarakallah, tidak pernah terbayangkan adalah mungkin kalau yang ada apa? Bentar tangan kita lagi. Mungkin menurut aku tuh paling cantik apa coba? Mungkin kalau ngeliat Instagram kita gini, jalan-jalan terus, kenapa coba? Murah. Pertama murah. Iya. Ya. Itu yang namanya cappuccino yang kayak gitu tuh kopi-kopi di situ tuh pokoknya rata-rata di under 20 lah. Benar serius. Sampai ada yang 9.000 pun rasanya tapi nggak abal-abal. Iya. Itu pertama.